Kami bersyukur, kami dijaga dan dipelihara dengan kasih yang ilahi, kasih Bapa Surgawi yang tidak pernah habis. Engkau menenggelamkan kami dalam samudera cinta-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami bernafas dalam seizin-Mu. Dan kami diberkati dengan limpahan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan besar maupun kecil. Kami bisa datang kepadamu, meluangkan waktu untuk berfokus pada firman-Mu. Engkau kiranya hadir di dalam roh-Mu, meninggali hati kami, menjadikannya sebagai temple of the Holy Spirit. Berikanlah kepada kami terang-Mu, supaya kami bisa melihat tujuan hidup kami dengan lebih baik. Berilah kami roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerapkan firman-Mu, meskipun itu dalam level yang paling sederhana. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami ingin memulai Bible Study ini, dan juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa ikut, apapun kondisi mereka, terutama kalau mereka sedang lemah dan sakit. Tuhan kiranya bermurah hati, menjamah, memberkati, dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, kita baru awal mulai tentang topik stewardship ini. Jadi kita akan brainstorming dulu apa yang ada di dalam benak atau pikiran atau pengalaman Anda yang Anda tahu, yang Anda pernah experience, atau yang Anda mengerti tentang stewardship itu. Silakan kalau ada yang ingin men-sharekan pendapatnya. Apakah yang di dalam bayangan Anda, pengertian tentang stewardship itu, ya yang paling familiar tentu istilah steward ini kalau dalam arti yang sehari-hari kita biasa dengar itu dalam hubungannya dengan awak pesawat, ya, steward atau stewardess. Ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih mudah dimengerti sebagai penata layanan ya Pak. Kalau tapi di dalam stewardship itu ada unsur-unsur motivasi, terus ada unsur kapasitas, dan kemudian ada unsur tindakan. Itu kalau secara umum. Jadi lebih ke service. Tapi kalau di kekristenan pasti nanti akan berbeda lagi. Bukan berbeda dalam arti tindakannya, tapi muatan dari tindakannya berbeda. Karena stewardship di dalam kekristenan itu lebih kepada worship ya, lebih ke worship. Dan di dalam kekristenan itu biasanya di dalam gereja biasanya kita tanpa pamrih itu melakukannya. Itu yang saya
pahami. Oke, service. Apakah itu berarti stewardship itu memang sama dengan service? Ya, ini pertanyaan umum juga untuk yang lain. Ya. Karena Pak Alan tadi memunculkan pengertian itu dalam kaitannya dengan service. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi diterjemahkan oleh Pak Alan sebagai penata layanan. Kalau begitu, apa bedanya dengan pelayanan? Kalau stewardship itu lebih ke noun ya, kata benda. Kalau saya melihatnya. Terus kemudian karena ada penata, jadi ada tata, kata tata di situ menurut saya ada unsur manajemen yang terlibat di dalamnya. Jadi ada aturan yang kita ikuti, jadi ada struktur yang membawahinya. Jadi kalau misalnya saya menjadi seorang penata layan di bidang sekolah minggu misalnya, kegiatan pelayanan sebagai guru sekolah minggu, jadi saya terikat kepada program gereja, aturan-aturan gereja atau misi dari gereja terhadap Sunday School itu. Itu karena ada kata tata tadi, Pak. Ada kata tatanya. Ya. Oke. Ada yang ingin berpendapat? Sejauh ini Pak Alan mencoba mengelaborate pengertian stewardship itu. Thank you, Pak Alan. Apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin memasukkan gagasan lain atau memberikan masukannya? Saya kembali kepada pertanyaan saya tadi, kalau begitu, apakah penata layanan berbeda dengan pelayanan? Ya, tadi Pak Alan menjelaskan mengenai kata tata yang ada hubungannya dengan aspek manajemen. Ya, stewardship penata layanan, pelayanan ministry. Nah, apa bedanya antara ministry dengan stewardship? Kalau stewardship ada unsur manajemen, apakah di dalam ministry tidak diperlukan manajemen? Itu pertanyaan kritis. Ya. Ada unsur uang kali Pak ya, Pak Pipi? Karena ada unsur uang. karena steward kan kayak ngatur, kayak apa ya? Kayak ngatur gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi yang ditata, yang di-manage, Ditata tapi ada itu hubungannya uang. dengan uang, gitu. Kalau itu pelayanan kan kita service. Oke. Berarti kalau ministry nggak pakai uang. Dipakai. Tergantung. Kalau buat beli sesuatu untuk ministry ya pakai. Iya. Tapi kan uang itu kan dipakai untuk kayak ministry, untuk macam-macam. Itu kan jadi kita kayak Tuhan kasih kita wisdom kali ya untuk bagaimana pengaturannya. Okay. Jadi nggak sembarangan buang gitu. Kalau boleh saya tambahkan juga nih Pak, menurut saya pelayanan itu dibedakan dengan penata layanan. Saya melihat di penata layanan itu ada unsur talent atau gift atau sesuatu yang kita miliki untuk kita lakukan dan kita tidak sebagai owner. Tapi kalau pelayanan ada kemungkinan kita sebagai ownernya dan kita melayani bisa saja tidak sebagai gift kita atau talent kita. Sebagai misalnya klien restoran atau apa gitu, mereka bekerja saja karena uangnya. Tapi bukan karena ada unsur kerelaan dalam dirinya tanpa pamrihnya,
terus tujuannya adalah untuk worship, bukan. Jadi lebih ke, kalau pelayanan menurut saya bisa lebih sekuler sifatnya. Jadi Pak Alan memaksudkan kalau istilah service atau pelayanan itu lebih dalam arti umum gitu ya Pak ya? Iya Pak. Bukan cuma yang pengertian Kristen saja atau yang gerejawi saja, tetapi bisa dalam pengertian yang umum. Sedangkan stewardship itu lebih terbatas kepada limited pada pengertian Kristiani gitu ya Pak ya. Iya, itu yang saya rasakan juga. Ada require faithfulness-nya gitu Pak, maksudnya kalau stewardship itu. Oke. Ada yang lagi yang ingin berpendapat? Apa pengertian Anda tentang stewardship? Kalau saya sih lebih kayak, Ini Melvin sudah ikut. ya, lebih kayak own gitu. Kayak misalnya kita tuh bukan lebih mimicking Tuhan Yesus gitu, kayak lebih kayak apa yang Tuhan Yesus kerjakan ya kita mengerjakan. Terus waktu kita jadi anak Tuhan ya kita memiliki ini semua gitu, termasuk alam, termasuk talent, termasuk juga pelayanan untuk kita kelola. Itu stewardship. Jadi stewardship itu sesuatu yang kita own gitu, yang kita punyai gitu, yang kita miliki waktu kita jadi anak Tuhan. Jadi kayak misalnya kalau kita ngelihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dulu, ya kita lebih mimicking gitu, kayak nggak specifically harus mengatur, nggak specifically harus gimana, tapi men-take care of kayak misalnya kebersihan alam, itu termasuk stewardship sebenarnya. Tanggung jawab ekologis maksudnya. Iya, salah satu contohnya termasuk. Jadi bisa dibilang kayak apa yang kita pahami tentang Tuhan itu kita membuat itu jadi visible gitu, membuat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bukan applicable juga, tapi kayak ya gitu, apa yang kita imani gitu, apa yang kita percaya dari Tuhan Yesus, kayak apa yang kita lihat dari kehidupannya, dari pelayanannya. Iya. Jadi dibuat sekonkret mungkin gitu ya. Iya. Apa yang kita hayati dalam pengertian iman, spiritual, dibuat menjadi lebih sekonkret mungkin dalam penataannya. Iya. Dan itu mencakup bidang apa saja. Apa saja. Ya, Melvin mengatakan memperluasnya sampai kepada bidang apa saja tadi. Ya, saya hanya mau memberi catatan mengenai istilah own yang tadi dipakai oleh Melvin, karena itu justru sangat menentukan, ya, menentukan konsepsinya. Nah, baik, kita akan berlanjut dulu, saudara. Mari kita membaca satu ayat di Kitab Ulangan, pasal 10, ayat 14. Ulangan, pasal 10, ayat 14, Deuteronomy 10:14. Kalau sudah ketemu, bisa minta tolong Bu Shirley Ilmans membaca. Ulangan 10 ayat yang ke-14. Sesungguhnya Tuhan Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Oke. Perhatikan kata kuncinya empunya. Ya. Tuhanlah yang empunya langit, bumi, dan segala
isinya. Oke. Kemudian kita lengkapi dengan Mazmur 89, Mazmur 89 ayat 12. Bisa minta tolong Ibu Bini untuk membacanya. Mazmur 89, Psalm 89, 12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkan. Ya, sama kata kuncinya adalah punya mula. Ya, kepunyaan atau punya mula. Langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya. Konsepnya sama. Ya. Konsepnya adalah tentang ownership. Konsepnya adalah tentang kepemilikan. Kepemilikan atas segala sesuatu. Langit, bahkan tadi disebut langit yang mengatasi segala langit, gitu ya. Bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, ini adalah konsep yang sangat fundamental di dalam kekristenan. Ownership only, ya, only by God, ya, ownership only by God. Jadi the one and only owner is God. Itu prinsip yang penting sekali. Nah, berikutnya saya ingin membacakan satu renungan singkat tulisan Pastor Max Lucado. Renungan yang bagus, khas Pendeta Max Lucado dengan kalimat yang singkat tetapi padat. Judulnya adalah We Own Nothing. We own nothing. Jesus had a definition for greed. He called it the practice of measuring life by possessions. Practice of measuring life by possessions. Greed equates a person's worth with a person's purse. You got a lot equals you are a lot. You got a little equals you are little. The consequence of such a philosophy is predictable. If you are the sum of what you own, then by all means own it all. No price is too high. No payment is too much. God's foremost rule of finance is we own nothing. We are managers, not owners. Stewards
not landlords. Maintenance people, not proprietors. Our money is not ours. It is His. It is not as if God kept the future a secret. One glance at a cemetery should remind us everyone dies. The Bible says the Lord owns the world and everything in it. The heavens, even the highest heavens, are His. Deuteronomy 10:14. And that includes our money. Ya, itu potongan dari renungan Pastor Max Lucado. Saya menggarisbawahi kalimat God's foremost rule of finance is we own nothing. Yang menjadi judul dari renungannya juga. We own nothing. Itu the foremost rule of finance. We are just managers, not owners. Stewards, not landlords. Maintenance people, not proprietors. Ya. Jadi saudara-saudara, konsep ini mesti dengan pelan-pelan memang mendarat ya di hati dan di pikiran kita. Karena apa? Karena ini paling susah. Ya, sebab kita ini kita ini born dan di-raise dengan kebiasaan untuk menganggap bahwa kita ini punya sesuatu. Ya, harus diakui kita memang dilahirkan dan dibesarkan, diasuh dalam kondisi seperti itu. Dan bahkan dunia kita ini mengatur semua hal yang ada hubungannya dengan ownership. Ya, ditata sedemikian rupa sehingga setiap orang itu punya jatahnya sendiri-sendiri, punya porsinya sendiri-sendiri, punya miliknya sendiri-sendiri, punya haknya sendiri-sendiri, sehingga memang dunia kita ini mensupport sekali pengertian bahwa we own many things. Gitu. Ya, kita bahkan biasa menganggap bahwa kita punya. Misalnya saja waktu. Kita suka bilang, sorry, aku enggak punya waktu. Ya. Kamu masih punya waktu enggak untuk aku? Misalnya begitu. Ya. Bahasa kita sehari-hari, kita menganggap bahwa kita punya waktu. Tapi apakah benar begitu? Ya, itu pertanyaan yang sangat fundamental. Apa benar kita ini betul-betul memiliki waktu? Kemudian yang lain juga sama. Orang suka bilang, saya punya anak 2, 3. Ya. Tapi benarkah anak itu kepunyaan kita? Apakah kita memang the owner untuk manusia-manusia yang disebut anak ini?
Ya, itu patut kita pertanyakan kembali. Dan itulah tujuannya iman Kristen memberi kepada kita sebuah peringatan selalu. Bahwa kalau dalam bahasa renungan Pastor Max, we own nothing. Kita biasa menganggap kita punya uang, kita punya harta, kita punya tabungan sekian, ya, kita punya rumah. Ini milik saya, itu bukan milikmu. Jadi kepemilikan, ownership, itu sudah biasa menjadi vocabulary-nya kita sehari-hari. Ownership itu sudah menjadi bagian dari percakapan kita, pemikiran kita, asumsi-asumsi kita yang sangat melekat pada kita. Jadi kalau iman Kristen mengajari kita untuk punya prinsip we own nothing, it is hard to believe, it is hard untuk kita accept. Ya. Apalagi untuk diaplikasikan. Itu sebabnya topik ini menurut saya topik berat gitu, ya. Topik fundamental, tetapi topik yang berat. Kalau kita mengaku Tuhan, percaya Tuhan, mestinya kita percaya seperti kata Alkitab, kan? Yaitu bahwa yang empunya segala sesuatu, ownership-nya ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Jadi memang benar, kalau kita menghayati percaya kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh Alkitab, maka Pastor Max Lucado benar. We own nothing. Dan Pastor Lucado mengingatkan kita dengan bahasa yang sangat tajam ketika dia bilang bahwa one glance at the cemetery should remind us everyone dies. Ketika kita mati, ketika ada orang meninggal, saat itulah kita baru seperti orang tersadarkan bahwa orang itu tidak berkuasa apa-apa atas miliknya. Dia pergi begitu saja. Dia nggak bisa bawa apa-apa. Yang sepanjang hidupnya dia kumpulkan. Dan itu menjadi miliknya. Dia tinggalkan. Makanya Alkitab berkata, kita datang dengan telanjang, tidak punya apa-apa. Dan kita pergi tidak bawa apa-apa pula. Bahkan yang memakaikan baju pun orang lain. Manusia begitu fananya. Manusia itu begitu mortal. Sampai di titik di mana kita memang we own nothing. Gitu. Ya. Bagaimana, saudara? Kalau kita diminta untuk deeply merenungkan topik ini, apakah Anda rasa ada sesuatu yang tidak mudah untuk diterima, tidak mudah untuk dicerna, tidak mudah untuk dihayati? Kalau kita sedang sehat, kita sedang kuat, ya, dan kita menjalani hidup sehari-hari, ya, dikatakan we own nothing, itu it is hard to believe.
Bagaimana menurut Anda? Orang Chinese bilangnya itu Pak Pipi, Shen Wai U. Jadinya barang yang ada di luar badan. Jadi maksudnya nggak bisa kita bawa. Uang dia uang itu seperti apa sih? Sesuatu yang di luar kita punya badan yang kita nggak bisa bawa pergi nanti kalau kita jalan, kalau kita meninggal. Jadi selalu kalau orang Chinese itu kalau nasehatin orang itu uang tuh kamu nggak bisa bawa. Jadi itu lebih kayak nasehat ya, maksudnya sesuatu yang kita mesti ingat gitu. Dia nggak kepake nanti. Itu nasihat dari mana, Bu? Ini maksudnya dari Confucius atau dari? Saya kurang jelas, cuman sering-sering tuh kalau orang tua tuh kalau ngomong sama kita tuh jangan suka begitu, karena itu sesuatu itu yang nggak ada artinya nanti gitu loh. Nasihat orang tua-tua ya. Maksudnya jangan sampai nguber-nguber kayak begitu. Sesuatu yang apa sih? Maksudnya lebih buat mereka tuh yang kayaknya lebih kita nguber sesuatu yang bukan kita punya kayak begitu maksudnya mereka. Tapi mereka nggak ada konsep Tuhan, cuman berdasarkan mereka punya wisdom sendiri. Ya saya tahu bahwa makanya tadi saya tanya, mungkin Bu Beni tahu. Jadi memang banyak sekali wisdom dalam dunia filsafat orang Cina gitu ya, yang sangat baik sebenarnya. Ya, hanya memang ya kita harus mengakui bahwa dari waktu ke waktu aplikasinya rupanya menurut saya nggak sejalan dengan nasihat itu gitu ya, karena harus diakui justru yang salah satu orang yang paling suka nguber-nguber uang itu orang Cina. Iya, makanya paling sering dibilang itu orang tua gitu. Ya kan? Jadi nasihat itu menjadi ironis gitu. Ya, karena dalam prakteknya yang suka nguber-nguber uang dan semuanya uang itu adalah orang Cina. Saya baru saja terlibat dalam sebuah percakapan dengan seseorang yang berbisnis. Dia orang Indonesia, tapi dia berbisnis dengan orang-orang Cina juga, karena di Indonesia sekarang banyak sekali bisnis dengan Cina ya. Sudah banyak beralih, sudah nggak ke Amerika, tapi mereka berbisnis dengan Cina. Dan dia berkata kepada saya begini, orang Cina itu Pak, cuma satu ini. Dia bilang, everything, all is money. Jadi makin dia bergaul dan berbisnis dengan orang Cina, satu-satunya value dalam diri orang Cina itu menurut dia cuma ini. Ironis. Semuanya diukur pakai uang. Iya. Berarti yang kapital sebenarnya yang kapitalis ya Cina kali ya, Pak. Bukan Amerika. Saya tidak bilang konsepnya dari Amerika. Konsepnya Amerika, pelaksanaannya di sana lebih 100%. Cuma kalau saya Amerika tidak bilang itu begitu skala karena besar. Ya, hati-hati gitu ya, karena Amerika ada Yahudi, Pak. Itu lebih jago lagi. Iya. Saya ngelihatnya kesulitan di dalam melakukan action stewardship ini mungkin karena kita masih punya kedagingan ya Pak ya. Contoh yang paling susah itu kan menjaga mulut kita kan sebenarnya di dalam penata layanan itu, menjaga appetite kita, terus menjaga emotion, control emosi kita. Itu kan yang membuat jadi yang paling sederhana yang sangat sulit. Memang seperti misalnya kalau anak sudah dewasa gitu, buat kita juga seperti Pak Priyo bilang tadi kan, kita maunya ngatur terus kan sebagai orang tua. Itu yang paling dekat saya bisa lihat tuh, susah di situ menganggap bahwa dia adalah milik Tuhan sebenarnya anak ini. Dia harus kita serahkan sepenuhnya pada kontrol Tuhan. Bukan hanya kontrol kita gitu.
Memang sebaiknya diserahkan sama Tuhan. Kita juga harus menyerahkan. Jadi kata submission itu yang menjadi sulit ya untuk dilaksanakan ya Pak. Oke, ya menarik. Nanti kita akan bicara lagi lebih jauh soal praktis gitu ya. Ketika Pak Alan juga menyinggung soal anak dan sebagainya gitu ya. Karena dimensi dari stewardship itu nanti kita akan harus menemukan titik balance-nya gitu. Ya. Titik keseimbangannya itu tentu harus ditemukan. Artinya sejauh mana kita mempercayakan semua kepada the owner dan sejauh mana kita ini punya tanggung jawab as a manager. Gitu ya. Itu nanti kita juga selalu akan berada dalam tension di antara kedua hal itu dan harus menemukan titik keseimbangannya. Oke, tapi sekarang saya kembali dulu kepada prinsip atau pengertian dasarnya dulu ya sebelum kita jauh berdiskusi soal ini. Satu ayat lagi terakhir kita bicarakan 1 Petrus 4 ayat 10. Ini ayat penting sekali di dalam stewardship. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ibu Delana, apakah sudah bisa suaranya membaca? Satu Petrus 4 ayat 10. Masih mute, Bu Delana. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, perhatikan kata kuncinya pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, kata pengurus yang baik itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, Alkitab bahasa Inggris dari terjemahan versi American Standard Version berbunyi begini. According as each hath received a gift, ministering it among yourselves as good stewards of the manifold grace of God. Itu ESV. Kalau NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Itu NIV. Keduanya sama, baik ESV ataupun NIV menerjemahkan dengan good stewards atau faithful stewards. Sama-sama kata stewards dipakai. Dalam bahasa Yunani, bahasa asli surat 1 Petrus itu dipakai kata hos kaloi oikonomoi. Hos kaloi oikonomoi. Kaloi itu artinya very well. Sangat baik. Yang baik. Sangat baik. Oikonomoi
itulah yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan stewards. Nah, oikonomoi itu juga asal kata dari kata ekonomi dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi memang kita tahu kata ekonomi itu dari kata oikos dan nomos, ya, yang mau menunjukkan tentang hukum kerumah tanggaan, gitu, ya, tentang tata aturan dalam household. Itu prinsip dari ekonomi. Bahwa selanjutnya kata ekonomi itu lebih banyak dikaitkan dengan uang, ya, dikaitkan dengan finance. Memang itu sudah dalam terapannya begitu, gitu ya. Tapi sebenarnya kata ekonomi itu sendiri berkaitan dengan hukum-hukum pengaturan kerumah tanggaan. Ya. Nah, Alkitab menggunakan kata itu untuk menjelaskan sebuah responsibility yang ada pada orang Kristen yang menerima anugerah dari Tuhan dalam bermacam-macam bentuknya. Setiap orang berbeda-beda gift-nya. Tetapi tiap-tiap orang punya responsibility yang sama. Dia harus menjadi pengurus yang baik atas karunia-karunia Tuhan itu. Dan di situ dipakai kata dia harus menjadi oikonomos yang baik. Dia harus menjadi pengurus household yang memanage dengan baik anugerah atau karunia-karunia dari Tuhan itu. Nah, konsep inilah yang kemudian kan terjemahan bahasa Inggris tadi kan stewards itu ya, dari oikonomoi tadi. Nah, dari situlah kita mengenal kata bendanya ya. Kalau tadi stewards kan orangnya. Ya, kata bendanya adalah stewardship. Nah, itulah yang menjadi dasar. Nah, jadi yang kita lihat sekarang, at least, saudara, kita tahu ada Tuhan sebagai yang empunya, the owner segala sesuatu. Tuhan ini berkarunia kepada kita. Dia memberikan gift-nya kepada kita. Kita memanage gift itu. Itu responsibility kita. Kita memanage gift dari Tuhan itu as a manager. Gitu. Jadi prinsip ini yang paling penting kita tahu dulu, ada pihak-pihak yang jelas di sini, clear bahwa ada Tuhan sebagai yang empunya dan ada pemberian-pemberian Tuhan dan ada penerima pemberian Tuhan, yaitu kita yang punya responsibility untuk mengelola atau memanage-nya. Nah, itu prinsip yang ada dulu ya, saudara, dalam pengertian stewardship. 3 unsur itu harus kita sadari dulu, dan itu 3 unsur yang masing-masing tempatnya sendiri-sendiri. Hidup akan menjadi kacau kalau tempatnya ganti-ganti karuan dari 3 tadi itu. Gitu. Misalnya, gift dari Tuhan dijadikan Tuhan. Kacau. Atau Tuhan sebagai empunya digantikan kita yang jadi empunya. Itu juga kacau. Ya.
Jadi pokoknya segitiga tadi itu harus berada pada tempatnya masing-masing dengan jelas dan benar. Tuhan jadi Tuhan, owner, pemberiannya adalah anugerah, dan kitanya adalah manajernya. Bagaimana menjaga ketiga aspek ini pada posisinya, ya, itulah bidang yang kita sedang bicarakan ini, yaitu stewardship. Dan mengapa ini penting? Seperti yang saya katakan tadi, ya, begitu posisinya terbalik-balik, kacaulah hidup ini. Ya. Itu sebabnya topik ini layak untuk kita bicarakan perlahan demi perlahan, tetapi juga dengan mendalam. Oke, saya berhenti sampai di sini untuk pertemuan pertama. PR-nya adalah Kamis depan Anda membaca, ya, membaca Matius 24 ayat 45 sampai 51, Matius 24 ayat 45 sampai 51, dan Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Lukas 12 41 48. Ya, sambil Anda membaca ayat-ayat itu, sambil dipikirkan, ya, pertanyaan, yaitu apakah stewardship ini hanya menyangkut soal uang? Apakah stewardship hanya menyangkut soal uang? Rasanya enggak ya Pak Pipi? Itu PR. Rasanya enggak kayaknya. Minggu depan kita bicarakan lagi, Bu ini. Mancing terus. Oke. Sampai di sini dulu ya. Konsep tentang stewardship yang pertama kali. Kita ketemu hari Kamis depan pada jam yang sama. Kalau tidak ada yang bertanya atau ingin men-sharekan sesuatu, Pak Alan bisa minta tolong tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami belajar satu hal yang penting dalam pelaksanaan kehidupan kami, yaitu mengenai stewardship. Terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa segala sesuatu yang ada pada kami ataupun dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk melanjutkan pelajaran ini di minggu depan, dan siapkan juga kehadiran kami di minggu depan. Dan kami juga berdoa buat Pak Pipi di dalam persiapannya dan semua kami untuk kesehatannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih, Pak.